tetap saja tidak boleh menggunakan bin bapak angkat. Itu aturan Allah dalam Al-Quran. Nah, jadi yang tidak berhak mendapatkan warisan. Kemudian yang berhak mendapatkan warisan ini sebelum surat An-Nisa dari mulai ayat 6 sampai 14 diturunkan, ini ketika di Mekah ya, kemudian di Madinah masih berlaku hukum ini di zaman Rasulullah. Satu siapa? Anak laki-laki saja. Jadi ketika Rasulullah berada di Mekah sampai 2 tahun Rasulullah di Madinah, yang mendapatkan warisan ketika sebuah keluarga ada yang meninggal dunia hanya laki-laki yang sudah dewasa. Laki-laki, anak yang masih kecil nggak dapat warisan. Anak perempuan nggak dapat warisan. Bahkan di zaman jahiliyah, sebelum Rasulullah diutus oleh Allah, ya, perempuan itu termasuk harta dan itu menjadi yang diwariskan. Sampai begitu. Ini terjadi di zaman sebelum Rasulullah diutus oleh Allah, terjadi seperti itu di zaman jahiliyah. Jadi salah satu harta yang diwariskan oleh seseorang yang meninggal dunia adalah istrinya. Jadi kalau misalkan seorang suami punya istri 4, misalkan meninggal dunia, maka istri 4 ini diwariskan kepada anak-anaknya. Suruh milih. Ya. Sampai seperti itu. Makanya kenapa kok dalam Al-Quran penjelasan tentang hukum waris itu lebih tafsili, terperinci dibandingkan dengan ayatul ahkam yang lainnya? Salat, aqimus shalah, zakat, wa atuz zakah, haji, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Semuanya global. Tapi berbicara tentang hukum waris tafsili, terperinci. Kenapa? Memang yang dihadapi saat itu ya masyarakat jahiliyah yang memang sudah turun-temurun untuk proses pembagian harta waris seperti itu. Perempuan nggak dapat warisan, justru perempuan akan diwariskan karena menjadi harta yang diwariskan. Ya. Anak yang masih kecil nggak dapat warisan, jadi ketika meninggal dunia masih kecil nggak dapat, yang dapat hanya yang paling besar saja. Itu zaman jahiliyah. Bergeser ya, karena saat Rasulullah diutus oleh Allah, para sahabat maju ke medan perang, banyak orang yang meninggal dunia. Ya, sahabat-sahabat terus meninggal dunia, hanya apa? Mereka pada mengangkat anak-anak sahabat yang meninggal tadi. Sahabat Rasulullah maju ke medan perang, gugur. Ya, anak-anaknya ini diangkat oleh sahabat yang lainnya. Ya, diangkat. Karena saking dekatnya, anak-anak ini diangkat dari mulai kecil, sehingga seakan-akan adalah anak sendiri, bahkan binnya pun menggunakan bapak angkatnya. Akhirnya Allah memerintahkan kepada baginda Rasul menyampaikan melalui ayat Al-Quran bahwa tidak boleh seseorang menggunakan bin bapak angkatnya. Tapi tetap untuk warisan masih berjalan. Untuk menguatkan kembali bahwa anak angkat adalah orang lain, Allah memerintahkan baginda Rasul untuk menikahi salah satu anak angkatnya. Selesai. Sehingga fase anak angkat saat itu mendapatkan warisan selesai, dan itu tertuang di dalam Al-Quranul Karim. Ya. Nah, sekarang di kita kan sebagian menggunakan hukum yang bukan Islam. Ya. Jadi hukum perdata yang di sana memang zaman kolonial Belanda dibuatnya, sehingga masih berlaku itu. Nah, di kita umat Islam ada kompilasi hukum Islam yang itu menguatkan bahwa anak angkat ada statusnya orang lain. Jadi 4 ya yang tidak berhak mendapatkan warisan. 1, beda agama. 2, pembunuh. 3, hamba sahaya. 4, anak angkat. Kemudian yang berhak mendapatkan warisan, 1 ya karena ada hubungan pernikahan. Selama statusnya suami istri, maka akan saling mewariskan. Ketika istri meninggal dunia, suami dapat warisan. Ketika suami meninggal dunia, istri akan mendapatkan warisan. Tapi kalau cerai, maka terputus, tidak akan saling mewariskan. Maka nanti kalau ada yang konsultasi, misalkan ada seorang ibu konsultasi,
mau cerai dengan suaminya, sampaikan, Bu, sebaiknya ibu jangan minta cerai. Kenapa? Saya perhatikan suami ibu sudah batuk-batuk terus. Sudah batuk-batuk terus, jalannya sudah susah gitu. Bisi besok suami ibu meninggal dunia, ibu nggak dapat warisan. Oh gitu ya, iya. Kalau begitu saya pertahankan. Lebar. Jangan gitu-gitu amat. Ya, jadi selama statusnya suami istri, maka saling mewariskan. Bagiannya ada nanti di Al-Quran, di surat An-Nisa dari mulai 11 sampai 12, itu namanya Dzawil Furud ataupun Furudul Muqaddarah, yang bagian yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi suami istri karena pernikahan. Yang kedua adalah karena nasab. Ya. Nasab ke atas, ke samping, ke bawah. Ke atas itu siapa? Bapak ibunya mayit, kakek neneknya, atasnya lagi apa? Uyutnya, ya. Atasnya lagi apa? Meong untuk kucing. Baong. Jarang lah sampai atas sampai gitu ya. Paling bapak, kakek nenek lah paling nggak pakai nenek gitu ya. Ya tidak sampai kepada atas sekali gitu. Jadi ke atas, ke samping, ya saudara, adik dan kakak. Adik kakak di sana ada anak-anaknya. Adik kakaknya tidak ada, tetapi anaknya adik dan kakak masih ada. Nanti adik dan kakak ini digantikan oleh anaknya adik dan kakak. Terus ke sana juga. Ke bawah anak, ya, anak, cucu, cicit, kemudian cicit kan gitu. Ya, sampai udek-udek sewur gitu ya bahasa ini ya. Panjang. Saya tidak hafal, sering dengar tapi namanya nama asing ini susah dihafalin dan prakteknya sudah jarang ada gitu. Jadi sampai bawah. Makanya jumlah total ahli waris ada sekitar 25 kelompok. Dari 25 kelompok ini nanti akan mendapatkan yang akrab, yang paling dekat. Contoh, ke atas ibu bapaknya mayit, kakek neneknya mayit. Ketika ibu dan bapaknya mayit sudah tidak ada, tapi kakek dan neneknya masih ada, maka kakek neneknya jadi dapat warisan. Kalau masih ada, ibu bapaknya masih ada, maka kakek dan neneknya tidak dapat warisan. Ke samping, jadi yang mutlak selalu mendapatkan warisan satu ibu dan bapaknya mayit. Dalam kondisi apapun, ibu bapak itu menjadi ahli waris qat'i, pasti. Yang kedua adalah suami istri, itu juga akan pasti mendapatkan warisan ya sepanjang statusnya masih suami istri. Kemudian yang ketiga adalah anak. Nggak ada istilahnya mantan anak, nggak ada. Sekali anak sampai akhir hayat, sampai akhirat tetap menjadi anak. Kamu tuh mantan anak saya. Paling anak buah maksudnya kan itu. Jadi anak, suami istri, orang tua, anak itu menjadi ahli waris utama yang akan selalu mendapatkan warisan. Yang membedakan nanti apa? Bagian warisannya yang bisa berubah. Contoh, makanya di sana ada yang namanya hijab hirman, ada hijab nukson. Hijab itu apa? Tuh hijabnya tolong diangkat. Apa itu? Pembatas, penghalang. Pembatas. Kan antara laki dengan perempuan suka ada hijab ya, itu pembatas, penghalang. Nah, hijab itu ada yang namanya hijab nukson. Nukson artinya mengurangi. Ya. Ada hijab hirman. Hirman itu menutup. Mengurangi, menutup. Kalau yang mengurangi, contohnya siapa? Suami.
suami ketika istrinya meninggal dunia bisa mendapatkan setengah, bisa mendapatkan seperempat. Ini kalau pakai papan tulis kan lebih ini ya. Ini gini aja, kelihatan kan? Hilang lagi, hapus lagi. Jadi suami bisa dapat seperempat, bisa dapat setengah. Kapan suami mendapatkan seperempat? Ketika istri punya anak. Baik anak dari pernikahan suami istri ini, ataupun bisa jadi sebelum menikah dengan suami ini, beliau sudah membawa anak dari pernikahan suami sebelumnya. Yang jelas punya anak, suami mendapatkan seperempat. Kalau tidak punya anak, baik pernikahan dengan suami istri ini, ataupun mungkin dia dulunya pernah menikah dan juga tidak punya anak, maka suami mendapatkan setengah. Ya, suami mendapatkan setengah. Istri pun demikian. Istri ketika suami meninggal dunia bisa mendapatkan 1/8, bisa mendapatkan 1/4. Ini sudah mulai hitung-hitungan ya. Nah, kalau 1 kilo kurma, itu lebih mudah ya. Istri ini bicara tentang hijab nuqson, mengurangi ya, mengurangi, bisa mendapatkan 1/8, bisa mendapatkan 1/4. Kapan mendapatkan 1/8? Ketika suami itu punya anak, baik anak itu pernikahan suami istri ini, ataupun bisa jadi suami ini sebelum menikah dengan ibu ini sudah pernah menikah dan punya anak ya. Yang jelas punya anak, maka istri mendapatkan 1/8. Kalau suami tidak punya anak, baik pernikahan dengan istri ini ataupun mungkin pernikahan sebelumnya tidak punya anak, maka istri mendapatkan 1/4. Suami setengah 1/4, istri 1/8, 1/4. Udah kan ya, ingatnya dulu. Pokoknya suami pilihannya 2, bisa dapat setengah ataupun 1/4. Istri pun pilihnya 2, 1/8 ataupun 1/4. Ini namanya nuqson, mengurangi. Ada yang namanya menghalangi. Hirman itu menghalangi. Contohnya siapa? Kakek, nenek terhalang oleh bapak, ibu. Pokoknya kalau bapak ibunya masih ada, kakek nenek nggak dapat. Itu udah menghalangi saja untuk mendapatkan warisan. Ya. Siapa lagi? Anak laki-laki akan menghalangi saudaranya mayit untuk mendapatkan warisan. Jadi yang menghalangi saudaranya mayit mendapatkan warisan itu ada 2. Satu adalah anak laki-laki, yang kedua adalah bapaknya mayit. والإسلام ديني ومحمدا رسول الله